kabarnya baik-baik ya Teh. Amin. Oke, di video kali tukang putu lewat. ya nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Jadi di video kali ini kita bakal membuat podcast mengenai materi pembelajaran. Tapi sebelum itu kayaknya perkenalan dulu nggak sih? Iya sih, karena sesuai pepatah ya, kita harus perkenalan dulu nih sebelumnya. Emang pepatahnya apa Teh? Oh iya, tak kenal maka kata sayang. Jadi berarti mau gak mau kita harus kenal biar saling sayang. Mantap. Gitu ya. Sok boleh dari Teteh dulu deh. Oke, iya, perkenalkan, nama saya Nurita Aulia, biasa dipanggil Aulia atau Aul gitu. Kalau nama saya Husna Gawardani, bisa dipanggil Husna atau Nunu deh. Oke. Senyamannya aja ya Teh. Mantap. Nah, kebetulan kami dari mahasiswa semester 7 atau tingkat akhir dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Cibiru. Betul. Pada tahu nggak Cibiru di mana? Tahu lah ya, Bandung Timur lah. Kalau ceritanya mah. Bandung Timur banget gitu ya. Nah, kita di video podcast kali ini bakal ngebahas mengenai materi ASEAN Teh. Oke. Jadi apa aja sih yang bakal kita bahas di video podcast kali ini? Ada latar belakang terbentuknya nih, sejarahnya, tujuan pendiriannya. Nah, yang apalagi, Teh? terakhir kita juga bakal ngulik negara apa aja sih yang bergabung di ASEAN ini. Iya, Gitu. betul. Kita langsung aja kali ya, dari Langsung, ASEAN Teh. itu sendiri apa. Jadi ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya Agak belibet gitu iya, ya. kurang baik gitu ya. Soalnya asalnya dari mana teh? Cibiru. Nah, kita balik lagi ya. Oke, Association lanjut, of Southeast Asian Nation yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara Teh. Oke. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, latar belakang terbentuknya ASEAN itu apa sih teh? Kita ke sejarahnya dulu aja kali ya. Oh Teh. iya, boleh. Jadi pada tahun dulu gitu ya, tahun 1960-an dulu itu merupakan masa-masa yang sulit nih bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara Teh. Jadi ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal Teh di negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Oke, nah kira-kira konfliknya itu apa aja sih teh? Oke, kalau mengenai konfliknya tuh, jadi yang pertama Asia Tenggara itu kan merupakan kawasan yang strategis gitu ya. Jadi untuk dapat dijadikan basis blok timur dan barat Teh. Contohnya kayak negara Vietnam dan Filipina. Terus ada juga konflik militer yang terjadi di beberapa negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Serta ada juga konflik bilateral antar negara seperti contohnya Indonesia dan Malaysia Teh, kayak gitu. Dan setelah ada konflik-konflik tersebut ya Teh, itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara-negaranya. Dan ada inisiatif dari para pemimpinnya itu untuk membuat sesuatu yang dapat menciptakan suasana aman dan damai Teh, sehingga mereka tuh berinisiatif membentuk ASEAN itu sendiri kayak gitu. Wah, menarik ya, kayaknya kita harus kulik sampai akhir biar kita nggak penasaran dan kita tahu apa sih latar belakangnya ASEAN itu gitu ya. Lanjut teh. Nah, sekarang kita tahu nggak sih negara apa saja yang menjadi pendiri ASEAN itu sendiri? Oh, insya Allah ya masih ingat ini mah. Boleh dong Teh dijelasin kalau masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelumnya di ASEAN ini juga ada beberapa negara yang ikut join nih di ASEAN ini sendiri. Nah, berdirinya ASEAN ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri yang diwakilkan oleh negara-negara Asia Tenggara yang kalau nggak salah ini, kalau nggak salah, gimana ya? Yang pertemuannya ini ada di Bangkok, di Thailand pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967. Udah lama juga ya. Iya, lama. Kita belum lahir ya? Kita belum lahir. Belum lahir. Oke. Gitu ya? Nah, selanjutnya ini ada 5 negara pendiri ASEAN beserta perwakilannya. Yang pertama ada Indonesia. Di sini ya teh, nanti edit benderanya. Oke, siap. Berkibar-kibar di Ada sini. negara Indonesia. Yang pertama ada negara Indonesia dengan diwakilkan oleh Bapak Adam Malik. Siap. Yang kedua ada Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Nah, yang ketiga ada Singapura. Toneng-toneng gitu. Singapura yang diwakilkan oleh S. Raja Ratman. Yang keempat, nih. Gimana gitu ya? Oke, gini lagi. Filipina yang diwakilkan oleh Narcisco Ramos. Yang terakhir? Dan yang terakhir ada Thailand. 5.
Thailand. Kok kita nggak salah? Oh ya, kelima Thailand. Yang diwakilkan oleh Kanat Koman. Siap. Oke. Jadi itu adalah 5 negara yang membentuk atau pendiri dari ASEAN itu Iya, sendiri ya Teh. betul. Betul. Lanjut, selanjutnya ada apa gitu ya? Selanjutnya ada sejarah ya Teh. Tadi sejarah udah. sejarah Oh udah. iya, Latar tadi. belakang. Jadi tadi di sejarah itu kan dijelaskan bahwa adanya konflik-konflik antar negara gitu yang menyebabkan terbentuknya ASEAN itu sendiri. Nah, terus selanjutnya ada latar belakang yang menjadi faktor pendukung ASEAN sendiri terbentuk gitu ya. Oke. Yang pertama nih Teh, ada Apa tuh? persamaan geografis. Jadi negara-negara di wilayah ASEAN itu berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di benua Australia dan daratan benua Asia serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Tenang, sabar. Samudra Hindia dan Pasifik terbalik, maaf ya. Oke, maafin ya, karena kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Betul. Lanjut ya. Nah, yang lanjut nih yang kedua ada persamaan budaya. Nah, penduduk di Asia Tenggara ini merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Nah, ras ini tuh perkembangannya banyak banget ya. Ya banyak menerima pengaruh dari budaya yang misalnya contohnya ini warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, dan juga Cina. Selanjutnya Teh ada apa lagi? Oke, yang ketiga ada persamaan kepentingan. Jadi semua negara di Asia Tenggara itu sama-sama memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Kayak gitu. Ada lagi nih kayaknya Teh, satu lagi ya, yang terakhir. Boleh. Ada persamaan nasib. Jadi hampir seluruh negara di Asia Tenggara ini dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Tapi ada satu negara yang dia nggak dijajah sama sekali, Siapa tuh Teh? negara Thailand. Wah, mantap ya. Oke. Alhamdulillah sih yang nggak Alhamdulillah dijajah. dia nggak dijajah, si Thailand enak kayaknya. Lanjut Teh. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai sejarah terbentuknya, latar belakang, negara pendirinya, sama negara tambahannya udah belum sih, Tambahan Teh? belum, Oh, negara belum tambahan ya. belum. Kita Jadi, kasih tahu nih. setelah ada negara pendiri itu ada lagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang ikut bergabung dalam organisasi ASEAN itu. Iya. Siapa aja Teh negaranya? Nah, sebelumnya kan dari awal yang tadi udah disebutin, pertama ini yang gabungkan 5 negara. Betul. Bertambah lagi jadi 5 negara. Jadi totalnya 10 negara yang ada di ASEAN. Nah, di antara lain ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir bergabung itu ada Kamboja. Oke, Ya, mantap. benderanya nanti di edit 5 aja di sini ya, Teh ya. Oke, siap. Nanti langsung 5 di tring sini. ada 5 Tring, bendera ada di 5 bendera. negara yang bergabung di Oke. ASEAN. Nah, Ada lagi Teh? selanjutnya ini Teh paling tujuan dari terbentuknya ASEAN itu untuk apa gitu, karena kan pada awalnya sih tujuan utamanya itu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Namun kalau kita merujuk pada deklarasi ASEAN itu sendiri yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus Tahun 1967. Beda ya kita. Beda. Tujuan dibentuknya ASEAN itu untuk apa Teh? Nah, yang pertama ini ada mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati. Nah, yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan peningkatan ya Teh, ingat, peningkatan taraf hidup rakyat dan masing-masing negara anggota itu sendiri. Selanjutnya Teh, tolong selanjutnya dijelaskan. Masih ada lagi nih tujuan dari berdirinya ASEAN. Yang kelima, yaitu melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggotanya. Yang keenam,
saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Yang terakhir itu yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama teh, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat antar organisasinya. Itu teh tujuan dari pendirian ASEAN. Oke, kira-kira ada lagi nggak teh? Kayaknya udah cukup Udah cukup lah ya. Segitu juga udah banyak ya teman-teman. Udah lumayan banyak lah ya. Oke, mungkin kita tutup saja ya. Iya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai apa tadi? Ayo. ASEAN. Oke, mengenai ASEAN kita udah bahas latar belakang ASEAN, kenapa ASEAN itu bisa berdiri, dan konflik-konflik ASEAN, dan bahkan negara apa aja yang join di ASEAN ini. Betul. Oke, Semoga selanjutnya apa yang kita sampaikan itu dapat memberikan manfaat gitu ya untuk teman-teman yang nonton video ini. Oke. Mungkin sekian dari kami Sekian Teh. ya dari Kita kami. pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.